Kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Berikut adalah skema dari logika matematika yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini ada kalimat terbagi menjadi dua, kalimat berarti dan tak berarti. Kalimat berarti terbagi menjadi dua, pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan terbagi menjadi tiga, faktual, benar, dan salah. Selanjutnya di sini ada pengertian dari kalimat berarti. Kalimat berarti yaitu kalimat yang bila disampaikan itu memiliki arti dan bermakna, maka pendengarnya pun akan mengerti. Sedangkan kalimat tidak berarti, kalimat yang jika dinyatakan secara denotatif itu tidak akan masuk akal. Namun jika dinyatakan secara konotatif atau dalam ringkas itu seperti bahasa puisi. Nah, itu adalah contoh dari kalimat tak berarti. Selanjutnya di sini ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang memiliki dua nilai kebenaran. Bisa benar, bisa salah, tidak bisa kedua-duanya. Selanjutnya di sini ada contoh. Contoh di sini adalah jumlah titik sudut dalam suatu kubus adalah 8. Bisa kita nyatakan pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini bernilai benar karena titik sudut dalam kubus benar 8. Selanjutnya di sini ada kalimat faktual. Di sini ada pernyataannya, Nyoman adalah salah satu siswa SMK Tunas Bangsa. Mengapa dikatakan faktual? Karena memerlukan pembuktian apakah benar Nyoman siswa SMK Tunas Bangsa. Selanjutnya ada kalimat non-deklaratif. Kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka yaitu kalimat yang harus dinyatakan nilai kebenarannya dan memiliki variabel. Misalnya di sini ada 2x plus 1 sama dengan 5. X anggota bilangan real. Kita harus membuktikan X-nya apakah benar anggota bilangan real. Penyelesaiannya, apabila variabel X pada PX diganti dengan bilangan 2. 2 termasuk bilangan real ya. Berarti jika diganti 2, 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Dan pernyataan ini bernilai benar. Selanjutnya, negasi. Negasi atau ingkaran. Di sini adalah negasi di sini berlawanan. Misalkan, ada pernyataan benar, maka lawan dari pernyataan benar adalah pernyataan salah. Contohnya, saya rajin. Itu pernyataan bernilai benar. Maka negasinya adalah pernyataan bernilai salah. Seperti saya tidak rajin. Di sini ada tabel kebenarannya. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya ada tabel negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Di sini saya mempunyai tabel yang memudahkan kalian untuk mengetahui bagaimana cara menegasikan suatu kalimat. Di sini kita lihat, jika kalimat pertama yaitu semua, maka negasinya adalah ada atau beberapa. Selanjutnya di sini, contohnya lebih dari, berarti negasinya yaitu kurang dari sama dengan. Selanjutnya di sini ada lebih dari sama dengan, berarti negasinya kurang dari, atau bisa jadi lebih dari, tidak menggunakan sama dengan. Contoh, saya senang. Negasinya yaitu saya tidak senang. Contoh, hari Senin tidak ada ujian. Maka hari Senin ada ujian. Itu adalah negasinya ya. Bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya ada pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor terbagi menjadi dua. Ada yang universal dan ada yang eksistensial. Kalau universal itu ditandai dengan huruf V, tapi ada garis di tengahnya. Nah, di situ dibacanya semua. Sedangkan kuantor eksistensial dilambangkan dengan E terbalik. E terbalik itu dibacanya ada. Selanjutnya di sini bisa kita baca ya. Semua P atau setiap P untuk semua pernyataan ya. Terus
setiap X. Nah, terus selanjutnya ada EP, berarti E terbalik terus P. Dibacanya apa? Ada P. Terus ada Y, seperti itu ya dibacanya. Kalimat-kalimat berkuantor akan kita jumpai dalam pernyataan matematika yang memiliki variabel. Seperti setiap X anggota bilangan real. Ada Y anggota bilangan real, sehingga X ditambah Y sama dengan 8. Penyelesaiannya, sekarang pernyataan benar, karena berapapun nilai X diambil pasti akan menemukan bilangan Y-nya, maka X ditambah Y sama dengan 8 bernilai benar. Pernyataan majemuk. Di sini pernyataan majemuk terbagi menjadi 4, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi dinyatakan dengan dan. Simbolnya itu atau notasinya itu adalah V terbalik seperti ini. Nah, dibacanya dan ya. Contoh, kalimat pertamanya 3 adalah bilangan ganjil. Kalimat keduanya adalah 3 adalah bilangan prima. Jika disatukan dengan konjungsi akan menjadi 3 bilangan ganjil dan prima. Dan ya, di garis bawahi. Di sini ada tabel kebenarannya, bisa kalian lihat. Jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai benar, maka P dan Q atau P dinotasikan dengan V, Q, itu akan menghasilkan pernyataannya bernilai benar pula. Selanjutnya di sini ada disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi ada pernyataan majemuk yang dengan kata hubung atau. Notasinya itu dari, kalau konjungsi V gini, kalau disjungsi itu V ya. Nah, contoh langsung. Paus adalah mamalia, paus adalah herbivora. Jika digabungkan dengan disjungsi akan menjadi paus adalah mamalia atau herbivora. Seperti itu ya. Nah, ini ada tabel kebenarannya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika ... maka ... Sehingga jika dinotasikan itu P garis panah Q. Langsung ke contoh, saya rajin. Di sini ada pernyataan bernilai benar. Kemudian saya lulus ujian, pernyataan bernilai benar. Jika digabungkan dengan implikasi akan menghasilkan jika saya rajin, jika saya rajin, maka saya lulus ujian. Seperti itu ya. Jadi jika, maka itu udah pasti implikasi. Di sini ada tabel kebenarannya. Selanjutnya di sini ada biimplikasi. Biimplikasi itu kata hubungnya apa? Titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Notasinya itu tanda panah tapi kiri dan kanan ya. Selanjutnya di sini ada pernyataannya 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6. Maka hasil atau penyelesaiannya itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika dan hanya jika 6 memiliki faktor 1, 2, 4, 6. Jadi implikasi itu ditandai titik-titik jika dan hanya jika titik-titik, itu udah pasti biimplikasi. Selanjutnya di sini saya mempunyai tabel nilai kebenaran.